Mas, ini kan banyak ya yang tanya kemarin soal buku apa nih Eleftheria ya. Mm-mm. Itu tuh buku berbicara soal apa sih, Mas Riko? Lupa kok buku lama itu tentang diri palsu ya yang Tentang diri sampai tanyakan palsu ya. tadi. Itu Oh, buku oke tahun oke. 2018-an kalau nggak salah. Mm, 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 mm. Tentang diri Bebas palsu, bebas dari yang dikenal. ya bebas dari yang dikenal. Satu Jeda dan The Black Book. The Black Book. Iya, bagus-bagus bukunya. Ini teman-teman silakan kalau yang mau minat nanti Japri CS-nya ngaji Rasul langsung ya. Ini 195.000 yang kanan, yang kiri, yang tengah 145.000. Nah, sekali lagi bagi teman-teman yang nanti pengen memperdalam soal letting in, khususnya manifestasi non-linear, ini sesuatu hal yang baru. Jadi kita mewujudkan impian dan cita-cita, tetapi tidak menggunakan kekuatan pikiran, tapi menggunakan kesadaran. Ini sesuatu yang berbeda dan itu nanti hanya akan disampaikan di Bali. Silakan teman-teman jika ada yang mau join memanfaatkan beberapa seat yang masih ada. Oke. Atau yang di TikTok bisa langsung WA di bio aja ya teman-teman ya. Oke. Berarti diri palsu itu benar-benar ada atau hanya bentukan samskara, Mas Riko? Nah, samskara pun pada dasarnya nggak ada. Samskara itu ya diri palsu itu. Kumpulan sensasi yang kita Hasil tahan. dari pikiran itu sendiri Mm-mm. ya. Oke, oke, oke. Terus hubungan antara kesadaran dengan grand plan semesta itu apa, Mas Riko? Ya kesadaran itu sendiri adalah grand plan semesta. Kesadaran adalah grand plan semesta itu Mm-mm. sendiri. Grand plan semesta terkandung di dalam kesadaran. Oke. Hah? Misal gini, Mas Riko. Mm-mm. Jadi eh semesta ini kan sudah punya planning sendiri tentang kelahiran manusia gitu. Mm-mm. Ya kan? Sementara manusia sendiri juga punya yang namanya free will. Mm-mm. Nah, itu sifatnya kolaborasi atau yang mana yang nggak bisa kolaborasi ya. Kalau sudah planningnya semesta ya itu aja yang akan terjadi. Kita nggak bisa mengubah itu bagaimana ya benar. Atau sistem kolaborasi. Jadi gini, ketika pikiran kita itu langsung asalnya dari semesta atau dari kesadaran, itu yang dinamakan insight. Tapi kalau kita udah dapat pengalaman, terus kita banyak penolakan, mengatakan tidak terhadap apa yang sedang terjadi, itu kan mulai terpendam kan emosinya. Nah dari situ, pikiran itu munculnya dari emosi ini yang terpendam. Maka pikiran tidak lagi murni. Nah di detik ini pikiran jadi penyakit. Karena munculnya dari penyakit. Tapi ketika ini disadari sebagai, oh ternyata aku bukan ini, ya ini leleh. Akhirnya pikiran-pikiran baru muncul. Aslinya ketika kita hadir sebagai kesadaran, ya kita mencipta bersama dengan ketuhanan. Tapi itu pun juga kalimatnya salah. Karena kita adalah ketuhanan itu sendiri. Tapi kalau kita berada dalam, apa ya, kita mengira diri kita adalah pikiran, kita ya berusaha mempengaruhi semesta. Iya, 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 iya. Dan pengaruh kita ya pasti kecil lah pengaruhnya. Tapi ketika kemudian kita adalah ketuhanan itu sendiri, ya nggak ada kolaborasi. Nggak ada kolaborasi. Nggak ada kolaborasi. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Ini agak jelimet teman-teman. Mudah-mudahan kita paham. Nanti kalau belum paham biar dipahamkan lagi sama Bapak Joko ya. Setelah saya nanti ya. Segalanya yang mampu teramati ialah bukan diri. Sebaliknya Hmm. yang mengamati adalah diri. Jadi yang tidak teramati itu bukan diri ya Mas Riko. Hmm. Yang mengamati itulah diri. Apakah ini bisa jadi jalan kita untuk menyadari sebuah kesadaran? Jadi yang menyadari itu ya kesadaran itu sendiri. Jadi banyak orang bilang kenali dirimu itu ya hal yang aneh. Jadi diri itu seakan-akan dianggap kayak botol ini. Oh, aku yang lihat, oh ini diri sejatiku. Ya yang ngelihat itu yang diri jati. Makanya tak bilang, sedari awal kita itu sudah di garis finish.
Dari awal kita sudah Dari awal. finish. Cuma nggak, apa namanya, salah sangka aja kita. Terjerat dalam alur pikiran yang rame. Intinya keterlibatan kita membuat kita seakan-akan hadir sebagai pikiran. Padahal ya kita adalah kesadaran. Makanya di letting in adalah terima, kemudian biarkan. Kenapa kita harus menerima? Dengan menerima kita tidak terlibat lagi dengan pikiran dan emosi kita. Otomatis kita mundur, menyaksikan. Iya. Tapi kalau kita langsung dibimbing, saksikan aja. Nanti penyaksiannya pasti melenceng. Pasti sudah. Akhirnya dia praktek menyaksikan agar ini lenyap. Emosinya agar lenyap. Akhirnya dia kurang mundur dikit lagi. Iya. Kadang kalau misalnya saya teringat ya dengan omongan Mas Riko beberapa waktu yang lalu gitu. Kadang kita ini kan setiap hari berlatih Mas Riko ya. Ketika sesuatu datang nggak sesuai dengan ekspektasi gitu. Yang tadinya marah gitu, lama-lama jadi senyum sendiri gitu. Ya Pak nggak? Ya kan Mas Riko pernah ngomong kayak gitu ya.